Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update lagi untuk X86 64 bit ya. Jadi di sini kita menggunakan OpenWRT 2305.0 RC2, di mana ini adalah Classwall teman-teman. Jadi ini rilis pertama Classwall di OpenWRT 23.05. Nah, baik teman-teman, tentunya karena Classwall, maka tunnel yang ada terinstall di firmware ini hanya ada OpenClass dan Passwall, tentunya seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menggunakan X86 ini sekitar 12 jam ya. Ini sekitar 12 jam saya sudah pasang kembali dan menggunakannya. Jadi ini untuk uji coba sebelum di-share ke publik, teman-teman. Nah, kemudian kita cek dulu di bagian routing, tidak ada error, tidak ada masalah. Begitu juga di bagian firewall ya. Ini sudah menggunakan firewall 4 sebab OpenWRT 23 teman-teman. Nah, di bagian sistem log aman semua. Di bagian proses tidak ada masalah juga teman-teman, tidak ada load tinggi di sini ya. Tidak ada load tinggi. Kemudian rilis RAM tentunya masih wajib disertakan. Net monitor aman teman-teman, nanti disesuaikan saja ya. Diedit di net data HTML di folder www untuk mengubah interface modem yang teman-teman gunakan, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada mobile service. Ini mobile service sebenarnya bukan kesengajaan dimasukkan di sini ya. Ini adalah bawaan dari modem manager terbaru, teman-teman. Jadi saya juga tidak sengaja dan heran melihat kenapa di sini ada mobile service, dan setelah saya telusuri ternyata ini bawaan dari modem manager terbaru. Jadi jika tidak menggunakan modem manager sebagai protokol di interface network, di sini hanya ada blank teman-teman, bukan error ya, hanya ada layar kosong, halaman kosong. Namun jika modem manager digunakan, maka dia akan memberikan informasi modem yang terkoneksi ke modem manajernya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Kita ke sistem. Jangan lupa di bagian sistem teman-teman setting di time zone ya. Sesuaikan dengan TKP teman-teman masing-masing. Dan semua sudah terlock kecuali language. Untuk teman-teman yang menemukan tiba-tiba berbahasa Chinese, bisa di lock di sini ke English seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke bagian administration, juga tidak ada masalah. Bagian software juga sudah aman teman-teman ya. Beberapa modul sudah terinstall di sini, terutama saya perbanyak untuk modul WiFi teman-teman. Modul WiFi. Jadi semua modul WiFi yang ada di repo itu sudah saya install di sini ya, tanpa terkecuali, dan saya sudah periksa secara teliti, dan saya rasa tidak ada yang terlewatkan untuk driver WiFi teman-teman. Begitu juga dengan driver Ethernetnya ya. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa mendeteksi mainboard teman-teman ya, terutama untuk WiFi dan Ethernet. Nah, oke teman-teman, kita lanjut di bagian startup. Aman ya. Nah, di sini kenapa WPAD terdisable ini saya sengaja, dan defaultnya nanti itu semua on ya teman-teman. Hanya saja saya gunakan ini, sengaja saya matikan WPAD karena saya tidak menggunakan internal WiFi ya. Saya tidak menggunakan internal WiFi, memang modulnya saya lepas, sehingga saya tidak menggunakan WPAD di sini. Kemudian PHP 8 FPM juga tidak digunakan, jadi disable saja teman-teman, karena ini memang sudah masuk secara otomatis pada saat menginstal PHP 8. Nah, kemudian kita lanjut. USB Max ini adalah pendukung modem tethering handphone iPhone teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan iPhone, ini diaktifkan, namun jika tidak menggunakan iPhone sebagai tethering, ini di disable saja. Ini hanya pelengkap ya teman-teman. Jadi biar tidak ada teman-teman yang bertanya lagi, kok iPhone nggak kedetek bang, seperti itu.
Nah, kemudian ini adalah LED bawaan dari OpenWRT-nya, teman-teman. Jadi saya disable sebab tidak mempengaruhi LED indikator yang ada di mainboard PC-nya. Seperti itu ya, saya disable saja karena ini ada terletak semua di bagian startup, jadi bisa memperlambat startup, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, teman-teman jika tidak menggunakan modem rakitan, SMS LED sebaiknya juga di disable ya, kemudian di stop karena SMS LED ini eh, terhubung ke 4G connection untuk bukan 4G connection, tapi ke bagian SMS, teman-teman. Ke bagian SMS itu letaknya di modem AT message itu ya. Jadi di disable saja jika tidak menggunakan modem rakitan. Nah, baik, kita lanjut di schedule task aman ya. Di sini ada tambahan satu lain daripada yang umum karena saya mengaktifkan connection monitor, teman-teman. Ini sama dengan eh, internet detector ya, sama seperti itu cara kerjanya. Kita lanjut disk manager. Di sini saya menggunakan SD card ya sebagai penyimpanan firmware, teman-teman, dan saya loadnya ke SD card. Seperti ini ya. Nah, kita lanjut file manager juga sudah menggunakan file manager yang memang sudah support dengan shares box. Nah, lanjut ke mount point untuk teman-teman yang menggunakan hard disk eksternal ataupun flash disk eksternal sebagai penyimpanan. Misalkan teman-teman menambahkan NAS seperti Samba dan semacamnya, itu bisa mengaktifkan auto mount system dan anonymous mount biar langsung mounting secara otomatis penyimpanan yang terkoneksi ke OpenWRT-nya, teman-teman. Shutdown, reboot, aman semua di bagian modem, AT message. Berhubung saya menggunakan modem rakitan di sini, maka AT message-nya bisa berfungsi ya, teman-teman. 4G connection aman, modem info juga aman untuk modem rakitan. Nah, connection monitornya sendiri saya aktifkan ya, teman-teman. Karena saya merasa terbantu dengan adanya connection monitor ini, sebab bisa merestar modem rakitan dan bisa merestar interface network untuk modem jika tidak ada koneksi internet, atau dengan kata lain tidak bisa melakukan ping ya, teman-teman. Nah, settingan saya seperti ini saja. Nah, kemudian kita lanjut di bagian service, tentunya Paswal, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Paswal sebab beberapa bulan terakhir saya lebih suka menggunakan Paswal ketimbang OpenClass ya. Nah, Paswalnya juga sudah Paswal Lite, teman-teman, di mana tab-tab yang saya rasa tidak diperlukan saya hilangkan dari jajaran tab yang ada di halaman atas ini, teman-teman. Kemudian di bagian app update, teman-teman bisa lihat yang terlintas hanya ada 3, Paswal version, kemudian Cina di NSNG, dan X-Ray version. Jadi inilah yang membuatnya menjadi versi Lite karena banyak modul yang kita tidak gunakan. Seperti Pituray ya, kenapa saya tidak gunakan Pituray? Karena fungsinya sama dengan X-Ray. Bahkan Pituray tidak terlalu mendukung ke Piles, sedangkan X-Ray itu sangat kompatibel dengan Piles, teman-teman. Jadi seperti ini, tidak ada masalah di bagian watchlog normal, teman-teman, dan sudah berbahasa Inggris semua ya, sudah ditranslate, tinggal dipakai saja dan insya Allah aman. Untuk konfigurasi-konfigurasi default itu sudah saya setting sedemikian rupa sehingga teman-teman cukup memasukkan akun saja untuk bisa menjalankan Paswal di OpenWRT X86 ini. Baik, kita lanjut ke bagian OpenClass. Tentunya OpenClass masih menggunakan 45.1.9 dan memang belum ada updatean dari official OpenClass-nya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk version update juga semua sudah menggunakan yang terbaru saat ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat jika tidak baru, tentu di sini akan ada tulisan new atau update seperti itu, teman-teman. Base 64 dekode juga aman, zero tier juga aman, tidak ada masalah. Nah, kita cek di bagian terminal, teman-teman. Di sini aman ya, terdeteksi Acer Aspire 1111M dengan prosesor Intel Celeron 2,16 GHz 48 derajat Celcius. Saya tidak menggunakan fan ya, teman-teman, tidak ada kipas. Namun mainboard dibugilin.
jadi tidak menggunakan casing. Nah, kita lanjut di bagian interface. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya hanya menggunakan satu modem dan itu modem rakitan, teman-teman. Sudah 11 jam modem tidak pernah restart, tidak pernah reconnect, dan seperti inilah. Baik, kita lanjut. Bagian routing aman, teman-teman, tidak ada masalah. DHCP DNS juga aman. Kemudian diagnostik serta firewall. Nah, seperti kemarin saya sempat keliru di bagian input. Di general setting ini saya pilihnya reject, padahal harusnya accept. Tapi di updatean kali ini sudah aman, teman-teman. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.